Assalamualaikum Mamis. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu buat Mamis semua yang sudah setia mengikuti perjalanan promil saya. Alhamdulillah video yang saya buat tersebut sudah mencapai lebih dari 100.000 views. Dan sudah banyak juga yang berhasil hamil dengan mencontoh video tersebut. Selamat ya untuk Mamis yang sudah berhasil. Dan untuk para pejuang garis 2 lainnya, kalian harus tetap semangat. Oke Moms, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai video-video saya terdahulu. Karena ternyata masih ada yang kurang mengerti atau mungkin info yang saya berikan memang kurang jelas. Pertama, apa sih EWCM itu? Oke, jadi EWCM itu adalah istilah dalam bahasa Inggris, singkatan dari Egg White Cervical Mucus, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya lendir serviks yang teksturnya seperti putih telur. Dan ini adalah salah satu tanda ovulasi. Yang seperti putih telur itu yang kayak gimana sih? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini yang saya ambil dari akun Instagram @mypixiecup. What your cervical mucus can tell you about being fertile. Dry or sticky is usually a sign that you are not ovulating. Wet or watery could mean that ovulation is very close. Creamy is usually a sign that ovulation is coming soon. Very wet, stretchy, and resembles a raw egg white is usually a sign that you are ovulating. Moms, perlu dicatat bahwa hal ini bisa saja berbeda di setiap perempuan ya, tapi kurang lebih video tadi adalah gambaran secara umumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu baby dance? Baby dance itu adalah istilah yang sering dipakai di forum-forum ibu hamil mancanegara, yang artinya adalah berhubungan badan. Jadi baby dance ini adalah penghalusan kata dari making love. Mereka lebih memilih menggunakan kata baby dance instead of making love or having sex. Jadi baby dance itu bukan baik lagi joget-joget ya Mam. Pertanyaan ketiga, kenapa harus nunggu dulu sampai hasil positif pada OVU test baru berhubungan? Bukankah lebih baik jika dimulai dari hari-hari sebelumnya? Oke, pertanyaan ini banyak ditanyakan di video saya yang ini. Ya, jadi di video ini saya memang hanya menunjukkan apa yang saya lakukan, tapi tidak menjelaskan secara detail alasannya. Sebenarnya penjelasan detailnya sudah saya buat di video ini. Cuma mungkin video itu terlewat ya Mams ya. Jadi Mams, memang benar jika masuk masa subur maka persentase kehamilan meningkat. Tapi karena saya sedang promil anak laki-laki, maka ada perlakuan khusus dalam memilih hari berhubungan. Untuk penjelasan detailnya sudah saya jelaskan di video yang ini. Berikut cuplikannya. That's why, karena saya promilnya anak laki-laki, jadi saya selalu berusaha berhubungannya pas di hari ovulasi atau mendekati waktu ovulasi. Dan selama masa subur, saya menjaga banget untuk tidak berhubungan di awal-awal masa subur. Karena yaitu, saya nggak mau pada saat sel telur dilepas atau pada hari ovulasi, sel telurnya keduluan ketemu sama si sperma X. Di gambar ini, masa subur adalah dari tanggal 10 sampai dengan 15. Jika berhubungan badan dari tanggal 10 pun, sebenarnya kemungkinan hamilnya sudah ada. Tapi kembali lagi, jika kalian promil gender tertentu, tentunya ada perlakuan yang berbeda. Silahkan ditonton aja penjelasan secara detail di video yang ini ya Moms. Oke lanjut, gimana bisa hamil kalau berhubungan badannya hanya 2 kali? Oke, jadi ini juga sama pertanyaannya ditanyakan di video saya yang ini. Ini nggak gitu konsepnya ya Mams. Video-video yang saya buat ini adalah khusus berbagi perjalanan untuk hamil. Jadi fokus hanya di masa subur. Karena persentase hamil terbesar itu pada saat masa subur. Jadi apa yang terjadi di luar masa subur sepertinya tidak perlu dibahas ya Mam. Pertanyaan kelima ada di video yang ini. Kenapa nama dokternya disensor? Oke, pertama untuk dokter yang kurang ramah itu saya sensor karena saya tidak mau menjatuhkan image dan rezekinya. Siapa tahu sekarang dia sudah menjadi lebih baik kan? Dan untuk dokter yang menurut saya responnya baik adalah Dr. Yuli Trisetyono SPUGK Fertility. Karena pertama cara penyampaian dokter ini cukup baik, ramah, dan dia tidak menghakimi, nggak bikin down juga. Jadi kita yang lagi promil tuh tetap semangat dan optimis.
Cara konsulnya gimana? Kalian tinggal cari aja video yang ini. Oke Mami, sekarang lanjut ke promil saya. Jadi setelah 2 tahun berjuang dan belum ada hasil, akhirnya saya pergi konsultasi ke dokter. Jadi datang langsung ya. Setelah diperiksa di USG, hasilnya semua normal. Kesimpulan dokter ini tuh sama seperti kesimpulan dokter Yuli saat saya konsul online dulu. Ya, jadi menurut dokter-dokter ini kemungkinan hambatan terbesar adalah karena faktor usia. Usia saya sebentar lagi menginjak kepala 4 dan usia suami juga lebih tua lagi. Ya, jadi saya pernah jelaskan di salah satu video saya tentang keterkaitan usia dengan kesuburan wanita. Semakin berusia wanita, semakin kecil persentase hamilnya. Dan fase saya saat ini ada di fase keempat, yaitu usia 36-40. Lalu solusinya apa? Jadi dokter meminta saya beserta suami untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan analisa sperma dan HSG untuk cek saluran tuba. Dan kami memutuskan untuk tidak melakukan pemeriksaan ini. Pertimbangannya karena untuk pemeriksaan lanjut ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit ya Mams. Kita juga kan sudah punya 2 anak, jadi untuk program kehamilan ketiga ini kita lebih memasrahkan diri aja ke Yang Maha Kuasa. Untuk kedepannya, saya akan menjalani promil secara alami aja, seperti menjaga pola makan, tetap olahraga, dan terus melanjutkan metode-metode promil yang sudah saya share sebelumnya. Oke para pejuang garis 2, tetap semangat ya, stay positif, selalu ada hikmah dari setiap kejadian, dan ingat, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oh ya Mams, ada tambahan vitamin yang saya konsumsi di promil kali ini, yaitu CoQ10. CoQ10 ini vitamin untuk meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Tapi ingat, untuk konsumsi vitamin ini, kalian harus konsul dulu ke dokter kalian masing-masing. Thank you for watching.